Bab 1106. Penatua tertinggi bertindak. Tepat pada saat ini, Iblis Su dan yang lainnya juga keluar dari gunung belakang. Untuk apa memberontak? Lebih baik tinggal di sini. Tiba-tiba, ada getaran di atas langit. Ketiga sosok itu melayang keluar, dan tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan seperti matahari yang terik dengan cahaya menyilaukan. Mereka terlihat menakjubkan hanya dengan dilihat, dan orang-orang tidak berani melihat langsung ke arah mereka. Di antara mereka, pria tua berambut putih itu menghela napas dengan ringan saat melihat adegan kacau di bawah. Begitu dia mengulurkan tangannya, seorang pria kuat yang hendak menusuk sesepuh sekte Wen Dao langsung meledak dan berubah menjadi daging halus. Ketiga orang itu tentu adalah penatua tertinggi sekte Wen Dao. Karena batu dewa itu, mereka juga ditarik oleh waktu dan dikembalikan ke wilayah rahasia sekte sebelumnya. Tetapi tak lama setelah itu, ketiga penatua tertinggi itu langsung kembali. Gawat, itu adalah penatua tertinggi sekte Wen Dao. Mereka adalah orang-orang kuat fase distraksi. Kita tidak punya kesempatan lagi. Cepat kabur, jangan terlihat oleh mereka. Jika tidak, kita hanya akan mati. Saat melihat keberadaan tiga orang yang seperti dewa di langit itu, semua orang pun menjadi gila. Mereka mengeluarkan semua kekuatan mereka dan melarikan diri ke segala arah. Semua orang tahu bahwa begitu tiga penatua tertinggi itu mengambil tindakan, kerusuhan kali ini akan segera berakhir. Di antara mereka, pupil mata Iblis Su menyusut sesaat, dan dia menunjukkan ekspresi ketakutan yang ekstrim. Saat itu, dia datang ke dunia ini karena kecelakaan dan ditekan oleh pria tua berambut hitam itu. Awalnya, kekuatannya bahkan bukan lawannya, sekarang bahkan lebih mustahil untuk menghadapinya. Iblis, apa kamu masih ingin lari? Pria tua berambut putih itu tersenyum sinis dan langsung menargetkan Iblis Su. Dia melangkah keluar dan mendatangi Iblis Su, kemudian mengulurkan tangannya dan meraihnya. Kabut hitam di luar tubuh Iblis Su menghilang setengah dalam sekejap. Aku tidak pernah menyakiti sekte Wen Dao, kenapa harus memaksaku untuk mati? Iblis Su berteriak dan melawan tanpa ragu. Dia mengendalikan kabut hitam yang tersisa dan terbang ke langit. Apa kamu bisa melarikan diri dariku? Pria tua berambut hitam itu muncul kembali dan sampai di depan Iblis Su lagi. Kali ini, dia mengulurkan telapak tangannya dan menangkap langsung roh surgawi Iblis Su. Aku tidak menerimanya. Jika bukan karena kultivasiku diambil olehmu, kamu tidak akan dapat menangkapku. Pria tua berambut hitam itu tersenyum sinis. Begitu tangannya menggunakan tenaga, Iblis Su berubah menjadi abu dan terbang di dalam jeritannya. Saat memperhatikan adegan itu, Hudson Chang berkeringat dingin, dan Periping juga menjadi pucat. Jantung Erikin berdegup kencang. Kultivasi penatua tertinggi itu terlalu menakutkan dan hampir mustahil untuk dikalahkan. Selain itu, kecepatannya lebih cepat dari Yulita Zhu yang terbang di udara. Bahkan kapal terbangnya sendiri bukanlah lawannya. Gadis kecil, kamu juga tinggallah di sini. Mata wanita tua itu juga tertuju pada orang kuat. Dia melangkah dan berlari ke arah Periping. Periping menjerit, dan sejumlah besar kultivator yang terpesona olehnya terbang berkeliling dan menyerang ke wanita tua itu tanpa takut mati. Tetapi wanita tua itu hanya melambaikan tangannya, dan para kultivator itu menjadi kaku, dan kemudian berubah menjadi abu terbang. Hei, kenapa Kaisar Iblis masih terlibat? Yang membuat Erikin bergetar adalah pria berambut putih yang memiliki kultivasi terkuat di antara ketiga penatua tertinggi itu. Dia tiba-tiba melihat ke arah mereka berada. Erikin tiba-tiba merasa dingin dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Krisis hidup dan mati yang kuat pun muncul di benaknya. Dengan kultivasi fase distraksi itu, seringkali hanya dibutuhkan perpindahan waktu untuk sampai di depan mereka, dan sampai saat itu tiba semuanya akan berakhir.
Tidak hanya identitas mereka yang terungkap, tetapi Yulita Zhu dan Vinola Su juga sulit untuk melarikan diri. Hampir seketika, Erikin menghancurkan batu giok di tangannya. Itu adalah salah satu cara yang disiapkan Erikin. Ketika dia menghadapi Jone Zhao dan yang lainnya, dia mengatur Gray di lantai 3 penjara untuk menangani 3 formasi pengurung dunia dewa yang disiapkan oleh orang kuat itu. Sebelumnya, Erikin tidak melepaskan ketiga orang itu. Kekhawatiran terbesar adalah kultivasi 3 orang itu terlalu kuat untuk dikendalikan. Jika keluar terlebih dahulu, selama dia tidak bisa menekannya, banyak orang di gunung belakang yang akan mendapatkan bencana, bahkan nyawa Ye Zun dan tetua hitam pun terancam. Tetapi sampai saat ini, Sekte Wen Dao sudah hampir mengepung tempat itu, dan hal-hal itu sudah tidak menjadi masalah. Seiring dengan batu giok itu pecah, formasi di lantai 3 penjara pun meledak. Tiba-tiba, ada ledakan yang terdengar dari penjara lantai 3, dan beberapa aura berbahaya tiba-tiba meledak keluar. Hahaha, aku akhirnya bebas. Darah manusia, aku ingin mengisap darah. Penjahat Sekte Wen Dao, kali ini aku akan memotong tulangmu menjadi 108 bagian. Wajah sesepuh Sekte Wen Dao berubah drastis. Setelah merasakan aura itu, banyak dari mereka yang telah menebak siapa yang telah dilepaskan. Gawat, 3 iblis itu telah dilepaskan. Siapa yang melakukannya? Benar-benar brengsek. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba mengerutkan keningnya dan melihat ke arah gunung belakang. Dia awalnya ingin mengambil tindakan pada Erikin, tetapi sekarang perhatiannya telah teralihkan oleh 3 iblis itu. 3 bocah itu tidak boleh dilepaskan. Sosoknya melesat dan mengarah ke penjara. Aku akan menekan 3 iblis itu. Kalian tangani sisanya, ingatlah untuk menangkap biang keladinya. Pria tua berambut putih itu berteriak pada 2 penatua tertinggi lainnya, dan kemudian bergegas masuk ke penjara. Cepat kabur. Meskipun perhatian pria tua itu telah teralihkan, tetapi perasaan krisis di hati Erikin tidak mereda. Yulita Zhu menerima perintahnya dan langsung menambah kecepatan dengan terbang semakin jauh. Wanita tua itu melihat sekeliling dan mengejar Hudson Chang. Sementara pria tua berambut hitam itu menangkap seorang narapidana dan menusuk kepalanya dengan tangannya. Coba aku lihat siapa biang keladi atas insiden ini. Dia bergumam, kemudian menyipitkan matanya sedikit, dan mencari ingatan di benak orang itu. Kemudian, pria tua berambut hitam itu membuka matanya dan tiba-tiba melihat ke arah Erikin. Ternyata orang itu yang melakukannya. Dia mengambil langkah dan terbang melewati gunung belakang. Kemudian, dia melangkah beberapa langkah dengan ringan di udara, dan jaraknya dengan Erikin semakin lama semakin dekat. Erikin, aku sudah pernah bilang, jenius mudah jatuh, tetapi sayangnya kamu tidak mendengarkanku. Saat melarikan diri, pupil mata Erikin menyusut. Dia bahkan mendengar suara Kenny Zhao. Saat melihat dirinya sedang dikejar oleh pria tua berambut hitam, Kenny Zhao masih mengejek dirinya. Sepertinya dia benar-benar tidak puas dengan keputusannya. Pria tua berambut hitam itu semakin mendekat, dan mata Erikin menjadi dingin. Kalian tidak perlu menghiraukanku. Saat mengatakan itu, Erikin menginjak Yulita Zhu dan tiba-tiba menuju ke gunung belakang. Pria tua berambut hitam itu ingin menangkap dirinya. Dia seharusnya tidak akan berurusan dengan Yulita Zhu, Vinola Su dan yang lainnya. Bocah sepertimu cukup baik. Kamu tahu harus mengorbankan diri sendiri untuk melindungi temanmu. Sayangnya, aku hanya perlu mengedipkan mata untuk menangkapmu. Setiap perlawananmu tidak ada efeknya bagiku. Pria tua berambut hitam itu memahami pikiran Erikin. Dia tersenyum sinis dan sampai di depan Erikin setelah mengguncang tubuhnya. Coba aku lihat, siapa kamu? Orang yang menghancurkan penjara Sekte Wen Dao-ku, aku akan menghancurkanmu dan keturunanmu. Seiring dengan kata-katanya,
Telapak tangan yang kering itu mengarah ke kepala Erikin. Erikin merasakan krisis hidup dan mati mengalir di sekujur tubuhnya, dan kekuatan itu memberinya perasaan yang tak terhentikan. Sebelumnya, tahanan yang memiliki kultivasi tinggi pun langsung pecah kepalanya dengan jurusnya itu. Siu. Tepat pada saat jari pria tua melewati kulit Erikin, sosok Erikin perlahan berubah menjadi bayangan. Pria tua berambut hitam itu menarik senyumnya untuk pertama kalinya. Dia menoleh dengan terkejut dan menemukan sosok Erikin yang kokoh di dekat gunung belakang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.